Halo teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sasi Kirana. Saya bernip 87838337. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka. Dengan tutor saya yaitu Ibu Iis Elva Syafmaini, MPD CPS. Di video kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan, dimulai dari pertanyaan pertama. Sebagai guru SD, mengapa di permasalahan gizi perlu membahas perkembangan fisik dan motorik anak? Jelaskan alasannya disertai contoh. Karena gizi berhubungan langsung dengan perkembangan fisik dan motorik anak. Gizi yang baik membantu pertumbuhan tulang, otot, dan sistem saraf yang mendukung kemampuan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan halus seperti menulis dan menggambar. Contohnya yaitu anak yang kekurangan zat besi akan mudah lelah dan sulit berkonsentrasi saat pelajaran olahraga maupun menulis. Guru perlu memahami hal ini agar dapat menyesuaikan kegiatan fisik sesuai dengan kondisi anak. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Anak SD telah melewati masa-masa penting dalam 5 tahun pertama kehidupan. Menurut Anda, bagaimana kebutuhan gizi anak SD? Apakah masih tetap diperlukan? Jawabannya yaitu ya, kebutuhan gizi anak SD masih sangat diperlukan. Karena masa SD merupakan periode pertumbuhan lanjutan di mana anak masih mengalami perkembangan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan otak yang pesat. Gizi seimbang penting agar anak tetap aktif, sehat, dan mampu belajar dengan optimal. Contohnya yaitu anak yang sarapannya bergizi, misalkan nasi, telur, dan sayur. Lebih fokus belajar dibandingkan anak yang berangkat sekolah tanpa makan pagi. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ketika anak kekurangan gizi ketika kecil, permasalahan apa saja yang akan muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Permasalahan yang muncul misalkan pertumbuhan fisik terhambat atau stunting, daya tahan tubuh lemah, konsentrasi dan kemampuan belajar menurun, perkembangan motorik terlambat. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yaitu memberikan makanan bergizi seimbang, seperti yang ada makanan yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kedua, melibatkan puskesmas dan orang tua dalam pemantauan gizi. Dan yang ketiga, memberikan edukasi gizi di sekolah melalui kegiatan seperti program makan bersama atau kantin sehat. Contohnya yaitu sekolah mengadakan program sarapan sehat bersama setiap hari Jumat untuk membiasakan anak makan sehat dan bergizi. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana sebaiknya memupuk harga diri anak dan siapa yang paling berpengaruh dalam pembentukan harga diri anak usia SD? Jawabannya itu, harga diri anak dipupuk dengan rasa penerimaan, penghargaan, dan dukungan positif dari lingkungan. Anak SD masih sangat peka terhadap penilaian guru dan orang tua, sehingga keduanya paling berpengaruh dalam membentuk harga diri anak. Cara memupuk harga diri yaitu memberikan pujian atas usaha bukan hanya hasil, kemudian menghindari ejekan atau perbandingan dengan teman, kemudian memberi kesempatan anak untuk menunjukkan kemampuan. Contohnya yaitu guru memuji usaha siswa yang berani maju ke depan walau jawabannya belum tepat, agar anak tetap percaya diri. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Bagaimana jika lingkungan yang ada negatif seperti suka membuli, merendahkan, dan sikap negatif lainnya? Jawabannya yaitu guru perlu menciptakan iklim sekolah yang positif dan aman dengan cara yang pertama, menanamkan nilai empati dan saling menghargai melalui kegiatan sekelas. Yang kedua, menerapkan aturan anti-bullying. Yang ketiga, memberikan bimbingan konseling dan kegiatan kerja kelompok positif. Contohnya yaitu guru membuat pojok apresiasi di kelas, tempat siswa menulis pujian atau ucapan terima kasih untuk temannya agar tumbuh budaya positif. Alasannya yaitu anak yang merasa aman dan diterima akan berkembang kepribadian yang sehat dan mampu menghargai orang lain. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, jelaskan dan contohkan minimal 5 prinsip belajar. Yang pertama yaitu belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh. Prinsip ini menandakan bahwa belajar memungkinkan anak
untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan dirinya secara utuh, menyangkut seluruh aspek intelektual, sosial, moral, spiritual, dan emosional. Yang kedua yaitu belajar sebagai proses terpadu harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Contohnya yaitu kita sebagai guru SD harus menciptakan lingkungan pendidikan secara kreatif, menata lingkungan yang sehat dan menyenangkan, karena anak akan belajar dengan baik jika lingkungan diapresiasi secara positif oleh anak. Yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlihat sepenuh hati, aktif menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Siswa tidak hanya senang berada di lingkungan, tetapi merasa tertantang untuk berkompetisi dan atau bekerja sama melakukan berbagai kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kita sebagai guru SD sebaiknya berupaya secara kreatif, antara lain membentuk proyek-proyek kegiatan bersama di dalam maupun di luar sekolah, mendirikan pusat-pusat belajar kebudayaan, bahasa, matematika, keterampilan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu belajar sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual dan kompetitif, melainkan juga dapat dilaksanakan secara kooperatif. Belajar sebagai proses terpadu dapat dilakukan secara kooperatif, namun tetap menempatkan individu dalam posisi yang terhormat dalam suasana kebersamaan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kelima yaitu pembelajaran yang diupayakan harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. Belajar tidak harus dibatasi oleh dalam suasana formal di sekolah. Belajar juga tidak hanya sebatas mendapatkan informasi dari guru atau buku pelajaran semata, melainkan juga bagaimana mengolah informasi menjadi lebih bermakna dan bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain, sehingga belajar tidak akan pernah berakhir dengan tamatnya sekolah. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, mengapa guru dan orang tua berperan penting dalam menciptakan pembelajaran kondusif dan menyenangkan bagi anak usia SD? Karena anak SD membutuhkan dukungan emosional, bimbingan, dan contoh langsung dari dewasa dan di sekitarnya. Guru dan orang tua berperan penting sebagai model, fasilitator, dan motivator. Contohnya yaitu guru membuat kegiatan belajar melalui permainan atau game edukatif. Kemudian contoh yang kedua yaitu orang tua mendampingi anak belajar di rumah tanpa memarahi jika ada kesalahan. Karena ketika anak merasa didukung dan tidak takut salah, mereka lebih berani berekspektasi dan belajar dengan gembira. Lanjut ke soal yang ke-8. Anda sebagai guru SD, gambarkan sikap dan tanggapan Anda ketika melihat kenyataan adanya sejumlah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Sebagai guru, saya akan bersikap empatik, sabar, dan tidak menghakimi. Saya akan mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar atau apakah karena faktor intelektual, motivasi, lingkungan, atau kondisi keluarga. Langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu mengamati dan mencatat perilaku belajar anak. Yang kedua, memberi perhatian dan bantuan belajar tambahan. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua dan guru BK untuk mencari solusi. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti visual, audio, dan kinestetik. Contohnya yaitu jika anak kesulitan membaca, saya akan membuat kegiatan membaca secara berpasangan dengan teman sebayanya dan memberikan buku bergambar agar menarik minatnya. Sekian jawaban dari saya saat ini. Maaf dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.